Jangan beli headphone wireless lain dulu sebelum lu cek review Roselsa Cambrian ini. Musik lover, gue udah lama tahu brand ini, Roselsa, atau dulu namanya Rose Technics. Dan gue udah pernah juga review produknya. Tapi sayang saat itu belum ada distributor Indo yang masukin. Tapi saat ini gue senang banget, ternyata per Desember tahun lalu 2025 ada distributor yang akhirnya masukin brand ini, PT Case atau yang sering dikenal dengan nama CSI Zone. Gue cukup antusias nyobain headphone ini karena memang sebelumnya gue udah pernah dengerin produk ini waktu di CES 2025 waktu gue main di Shenzhen di China. Hari ini gue akan sharing pendapat gue tentang salah satu produk wirelessnya yang menarik banget, headphone wireless yang namanya Cambrian, yang dipasarkan di Indonesia dengan harga sekitar 799.000, ya 800.000 lah ya. Sekarang kita cek dulu fitur-fiturnya. Musik lover, headphone ini udah ada ANC dan transparansi modenya. Udah ada ENC-nya juga, bahkan udah pakai 5 mic AI buat ngereduce noise-nya. Udah ada teknologi horizon anti-torsing headband, apalagi nih. Pads-nya musik lover itu empuk banget, yang katanya teknologi namanya slow rebound. Dan ini biasanya dipakai dari bahan foam yang bagus. Housing-nya dari OOTD, ini katanya aluminium alloy plates. Koneksinya bisa pakai wire ataupun wireless. Headphone ini juga udah support low latency mode. Bahkan dia klaim hampir sampai nol latensinya. Ya, karena pakai teknologi katanya yang namanya LLR, Lightning Latency Reproduction. Terus headphone ini juga udah ada teknologi yang namanya ELC, Equal Loudness Contour Technology, di mana suara di tiap levelnya katanya menghasilkan kualitas yang sama. Headphone ini juga udah support kodek LDAC. Dan yang menarik, daya tahan baterainya sampai 100 jam musik lover. Headphone ini juga udah support aplikasi. Dan yang terakhir, sudah tahan percikan air ataupun keringat karena udah IPX4. Fitur-fiturnya semuanya udah lengkap banget menurut gue musik lover. Yang bikin gue concern cuma satu, Bluetooth-nya masih pakai teknologi yang 5.3. Kalau seandainya dia pakai yang teknologi Bluetooth 6, ini bakalan the best banget. Tapi tetap karena fitur-fiturnya yang segunung dan kualitasnya bagus, gue kasih poin 9 untuk fitur dan speknya. Musik lover, headphone Roselsa Cambrian ini pas gue pegang, ini sih udah oke banget. Kesannya itu kerasa kayak premium. Bahannya dari plastik ABS, solid, dan di bagian faceplate-nya plus di headband-nya itu ada bahan aluminiumnya. Desain secara keseluruhan, ini adalah headphone close back over ear. Jadi sebenarnya gue bisa bilang ini headphone full size. Tapi walaupun gitu, ini bisa di fold sampai kecil loh. Simple dan mudah dibawa-bawa. Bagian pads-nya itu dari bahan memory foam yang bagus. Cara taunya ini bagus apa enggak gini. Kalau kita pencet, terus pas dia rebound atau dia kembali itu nggak cepat, ya agak lama gitu. Itu berarti itu foam yang bagus. Terus musik lover kalau mau nyari kiri dan kanannya, musik lover tinggal lihat markingnya di bagian dalam dari persendiannya itu ada L dan R. Buat navigasinya ada di housing kanan, di situ ada plus, minus, ada power, ada indikator lampu, dan ada colokan jack 3,5. Plus di bagian sebelah bawah ada tombol ANC-nya. Housing kiri hanya ada USB-C buat chargingnya. Persendiannya bisa di swivel, housingnya bisa di tilt. Overall persendiannya ini kokoh, solid, dan gak ada ringkih-ringkihnya. Perpaduan antara glossy di bagian persendian dan headband plus doff di bagian pads dan housingnya ini bikin desainnya cakep banget. Secara looksnya ini keren banget. Apalagi ada beberapa pilihan warna. Ada misty blue, second gray, dan sandy black. Ya kalau gue bisa bilang ini kayak apa ya, desainnya ini kayak photogenic gitu. Jadi cakep kalau kita foto. Untuk desain dan terutama build quality-nya ini bagus banget. Gue kasih poin 9. Sekarang kita cobain fittingnya musik lover. Kalau kita lihat informasi dari fiturnya tadi, headphone ini kan katanya ramah kacamata. Jadi ini yang pertama gue coba. Gue penasaran nih, bakalan enak gak sih buat orang kayak gue yang pakai kacamata. Plus gue juga nyobain headbandnya. Karena kan gue gak ada pads alaminya ya. Alias gue gak ada rambut. Pas gue nyobain musik lover ini bener. Untuk yang pakai kacamata kayak gue, ini enak banget. Gak neken. Buat isolationnya ini bagus, kerasa kedap. Experience gue buat nyobain headphone ini, Roselsa Cambrian, untuk dipakai di kepala gue, ini nyaman banget, enak. Karena itu gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain kualitas mikrofonnya. Musik lover bisa dengerin sampel suaranya kayak gini. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Roselsa Cambrian. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung.
Ini adalah rekaman mix dari headphone wireless Roselsa Cambrian. Musik lover, sekarang gue lagi ada di kondisi outdoor. Headphone Roselsa Cambrian untuk mikrofonnya. Di kondisi outdoor. Kualitas mikrofonnya menurut gue ini cukup baik. Masih cukup jelas suaranya dan arahnya cenderung yang smooth atau halus. Kualitas ANC-nya menurut gue ini oke banget. Dipakai di indoor maupun di outdoor tetap bagus. Untuk kualitas mic-nya overall gue kasih poin 7,5. Sekarang gue mau share impresi gue dengerin sound quality dari Roselsa Cambrian ini. Untuk settingnya yang pertama, pakai koneksi Bluetooth, headphone-nya pakai Samsung S23 Ultra, Spotify-nya pakai yang Platinum. Pengaturan headphone-nya, gaming mode atau low latency modenya off, ANC-nya on, audio protokol atau codec-nya pakai yang LDAC, dan EQ-nya yang standarnya Cambrian, yang pop. Menurut gua, tuning suaranya ini U-shape. Sub bass-nya ini cukup aja, masih cukup kedengeran lah rumble-nya, bass-nya tebal, berbody, ini aman banget lah. Impact-nya bagus, kerasa punchy. Ini termasuk bass yang lumayan cepat dan gesit. Untuk mid-nya posisinya cukup di tengah. Bukan yang V-shape yang mundur banget, tapi bukan juga yang A-shape yang terlalu maju. Jadi ya di tengah-tengah aja. Kalau dengerin vokal, ini termasuk intimate. Gue dengerin vokal cowok atau vokal cewek, ini enak banget, pas banget. Rasanya headphone ini punya kekuatan di vokalnya itu. Untuk treble-nya kerasa open, extend, shrink, crisp-nya dapet, cenderung agak extend sih menurut gua. Buat musik lover yang suka yang halus-halus, mungkin agak perlu hati-hati sedikit sama headphone ini. Dan mungkin perlu agak kompensasi terutama di frekuensi atasnya. Overall untuk tuningnya, menurut gue ini all-rounder. Jadi musik lover bisa cocok dengerin berbagai jenis musik. Pengalaman gue dengerin kualitas ANC-nya kedap banget. Dan gue bisa bilang ini punya kualitas ANC yang mungkin 2 atau 3 kali di atas harganya. Tingkat kegedapannya itu termasuk tinggi loh. Sedangkan untuk transparansi modenya menurut gue ini oke banget. Salah satu headphone menurut gue yang punya kualitas transparansi mode yang paling natural, yang paling clear, nih Cambrian ini. Gue juga dengerin headphone ini pakai koneksi kabelnya. Untuk koneksi kabelnya gue pakai DAC SIMGOT DEO 4X. Menurut gue untuk kualitas kabelnya ini cenderung yang smooth, forgiving, yang halus-halus lah. Gue pribadi lebih cocok dengan koneksi yang Bluetooth-nya sih. Untuk nonton film musik lover, nonton film semua genre dibabat. Dipakai nonton film drama, komedi, musical, ini oke semuanya. Jelas banget ya. Vokalnya kan bagus, jadi percakapannya kan clear banget. Tapi walaupun gitu, nonton film-film action juga dapet. Kerasa dramatis dan real juga. Untuk main game, gue pastinya rekomendasi musik lover untuk nyalain gaming modenya supaya low latency-nya bisa berfungsi. Dan sesuai dengan fitur yang diomongin di atas, game itu kerasa kayak nggak ada latensinya sama sekali. Antara suara sama gambarnya benar-benar sinkron. Terus apa ya, kayak responsif dan jadi kayak ringan gitu gamenya. Untuk game FPS, bagus banget. Ini soundstage-nya presisi, jadi kalau kita dengerin langkah kaki, arah tembakan itu semua benar-benar clear dan jelas. Sedangkan untuk game MOBA kayak Mobile Legends, ini juga enak musik lover, yang pasti latensinya nggak kerasa. Terus separasi instrumennya kan juga bagus. Jadi kalau kita dengerin suara hero-nya ataupun lagi war gede, itu kepisah semuanya. Cuman gue mesti informasikan hati-hati untuk yang agak sensitif treble atau high. Mobile Legends kan sebenarnya tuningan gamenya itu agak extend treble-nya. Dipakai ini memang kerasanya jadi agak lebih lebih extend lagi. Jadi mungkin musik lover perlu perhatikan untuk dikompensasi. Tapi sebenarnya overall sih masih aman-aman aja. Untuk sound quality-nya musik lover, dari tuningnya, kualitas ANC, transparansi modenya, dan latensinya, menurut gue ini udah oke banget. Karena itu untuk sound quality, gue kasih poin 8,5. Musik lover, menurut pendapat gue nih, headphone Roselsa Cambrian yang budgetnya 800.000 ini headphone yang price to performance-nya bagus. Value for money-nya ini oke banget. Dengan harga 799 atau 800.000 yang lengkap banget, build yang bagus, sound quality yang bagus, fitting yang nyaman, rasanya lu mesti coba deh. Karena menurut gua headphone ini versatile banget untuk digunakan di berbagai kegiatan. Dengerin lagu, nonton film, main game, apa aja enak loh.
Ya, tapi kan itu pendapat gua. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Music Lover, untuk informasi seputar audio portable atau personal audio, Music Lover silakan subscribe YouTube channel Sinfonia Musik ataupun follow IG Glenn Sinfonia Musik. Terus kalau mau nanya-nanya, feel free untuk DM ya. Kayaknya itu aja dari gua hari ini Music Lover. Sampai ketemu lagi. Bye.